Masehi. Suatu waktu Senong berkeliling mencari tanaman obat baru. Saat merasa tak enak badan, Senong memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Dia pun merebus air untuk melepas dahaga. Beberapa helai daun jatuh ke dalam minumannya. Alih-alih membuang daun yang jatuh, Senong tetap meminumnya. Tak lama, Senong merasa badannya membaik setelah minum air dengan daun yang punya rasa sedikit pahit, tapi kaya akan nutrisi tersebut. Sejak saat itu, Senong memperkenalkan minuman yang diseduh dengan daun tersebut. Minuman itu jadi minuman khusus di istana kekaisaran. Dari kekaisaran, teh semakin dikenal luas masyarakat. Beberapa abad kemudian, minum teh dilengkapi dengan berbagai ritual. Kedai teh pun mulai menjamur. Pada abad ke-7, teh diekspor ke Cina dan Korea. Pada abad ke-12, teh menjadi kebiasaan di Jepang. Orang Cina yang bepergian ikut membawa teh bersama mereka ke banyak negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Di Eropa, teh justru dibawa oleh para misionaris yang datang ke Asia. Misionaris Belanda pulang membawa teh pada abad ke-17. Teh pun menyebar ke seluruh Eropa dan bahkan jadi kebiasaan baru orang Inggris. Di masa penjajahan, para koloni banyak membuka perkebunan teh di daerah ketinggian yang subur, termasuk di Indonesia. Teh yang paling populer adalah teh hitam. Selain itu, teh dari bunga juga banyak diminati. Teh sudah tidak bisa dipisahkan dari minuman sehari-hari. Rasa dan manfaat tertentu membuat teh semakin populer. Untuk merayakan populasi teh di seluruh dunia, para pegiat teh menginisiasi Hari Teh Sedunia setiap 15 Desember. Tinggi lebih dari daerah rendah, sedangkan tanah yang baik untuk pertanaman teh terletak di lereng-lereng gunung berapi, dinamakan tanah Andesol. Selain Andesol, terdapat jenis tanah lain yang serasi bersyarat, yaitu latosol dan potzolik. Kedua jenis tanah ini terdapat di daerah yang rendah, di bawah 800 meter di permukaan laut. Dalam rangka pembukaan dan pengelolaan kebun perlu dilakukan topik. 1. Budidaya tanaman teh. 2. Permasalahan budidaya tanaman teh. 3. Cara mengatasi permasalahan budidaya tanaman teh. Teh Camellia sinensis merupakan tanaman dari daerah subtropis, maka tanaman teh cocok ditanam di daerah pegunungan. Agar tanaman teh bisa tumbuh, harus ada kecocokan iklim dan tanah. Dalam melakukan budidaya tanaman teh, faktor iklim harus diperhatikan, seperti suhu udara yang baik berkitar 13-15 Celcius, kelembapan relatif pada siang hari kurang lebih 70%, curah hujan tahunan tidak kurang 2000 mm, dengan bulan penanaman curah hujan kurang dari 60 mm, tidak lebih 2 bulan. Sedangkan tanah yang cocok untuk budidaya tanaman teh adalah tanah yang subur dan mengandung banyak bahan organik. Hubungan tinggi, tepat, dan suhu pertumbuhan tanaman teh sangat berkaitan dengan hasil dan kualitas pucuk yang dihasilkan. Ketinggian tempat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Hal ini disebabkan ketinggian tempat berkaitan dengan suhu, menyatakan bahwa suhu udara yang baik bagi tanaman teh ialah suhu harian yang berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Suhu udara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh, sehingga kualitas yang dihasilkan tergantung dari tempat tanaman teh itu ditanam. Abstrak atau peluang berkembangnya agroindustri teh rakyat cukup besar akibat semakin tingginya permintaan pasar luar negeri dan dalam negeri dalam bentuk instan teh. Namun kondisi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani teh maupun pelaku agroindustri teh rakyat.
Pihak agroindustri teh rakyat membeli pucuk dari petani dengan harga murah dan mutu rendah. Penelitian dilakukan untuk mengkaji kendala yang dihadapi dan berkelanjutan agroindustri teh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif survei. Dan selanjutnya Badan Pusat Statistik BPS melaporkan produksi teh nasional sebanyak 94,1 ton pada 2021. Jumlah ini meningkat 20,3% dari tahun sebelumnya sebesar 78,2 ton. Menurut Jurnal Penelitian Agroforestry System, berikut beberapa perawatan penting untuk mendapatkan hasil produksi tanaman teh yang optimal. Yang pertama, pemberian pupuk. Tanaman teh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pemberian pupuk yang tepat sangat penting. Pupuk yang baik untuk tanaman teh diantaranya seperti pupuk kandang dan pupuk NPK. 2. Tanaman teh membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Namun, terlalu banyak air juga dapat menyebabkan akar tanaman membusuk. Oleh karena itu, pengairan tanaman teh perlu dilakukan secara teratur dan seimbang. 3. Pemangkasan. Tanaman teh bertujuan untuk memperbaiki kualitas daun teh dan memperpanjang masa panen. Pemangkasan dapat dilakukan setelah musim panen terakhir. 4. Penyemprotan pestisida. Teh merupakan tanaman yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, perlunya melakukan penyemprotan pestisida secara teratur untuk menjaga kesehatan tanaman teh. 5. Penyiraman tanaman teh harus dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari. Saat melakukan penyiraman, pastikan air tidak mengenai daun, karena dapat menyebabkan daun menjadi rusak. Setelah mengetahui 5 tips perawatan tanaman teh yang baik, maka Anda dapat mengaplikasikannya pada perkebunan teh yang Anda miliki agar mendapatkan hasil produksi yang optimal.